Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul alim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha wa du'a'in la yusma' wa nafsin la tashba' wa min al-ju'i fa innahu bi'sal dhahir wa min al-khiyanati fa innaha bi'satil bitanah wa min al-kasali wal bukhli wal jubn wa min al-harami wa an wa radda ila aradil umuri wa min fitnatid dajjal wa 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna nas'aluka quluban awwahatan muhbitatan munibatan fi sabilik ya rabbal alamin. Amin amin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali membahas kitab Ayyuhal Walad karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang lahir di Tus tahun 450 Hijriah wa taqala ila rahmatillahi ta'ala, dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 505 Hijriah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bagaimanakah cara kita untuk memilih guru dan cara kita untuk beradab kepada guru. Maka tatkala kita memilih guru, memilih syekh yang akan menjadi mursyid, yang akan menjadi guide kita, menunjukkan kepada kita jalan yang benar, kita memilih guru yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya terpancar dari perkataannya saja, tetapi dari amalannya juga. Karena ketika memiliki guru yang perkataannya sesuai dengan amalan, maka itulah guru yang akan memberi syafaat kepada muridnya nanti. Dan ketika memilih guru, carilah guru juga yang zuhud, tidak cinta dunia. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Tetapi yang perlu diperhatikan, az-zuhdu liman yamluk wa laysa az-zuhdu liman la yamluk. Zuhud itu bagi orang yang mempunyai harta. Maka tidak dikatakan zuhud jika dia tidak punya harta atau tidak punya jabatan. Maka kezuhudan ini memang tempatnya ada di hati, tetapi tes sebenarnya itu akan terasa ketika kita punya harta yang banyak. Apakah harta ini mengubah kita? Apakah jabatan yang tinggi ini masuk ke hati? Atau cuma di tangan saja? Jika masuk ke hati, maka itulah kita sudah mungkin termasuk ke orang yang hubud dunia. Maka cepatlah bertobat tatkala waktu masih diberikan. Tetapi jika harta tahta ini hanya sekedar di genggaman semata, maka tak susah untuk melepaskannya, karena semuanya yang ada di hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dinamakan zuhud. Sekali lagi saya katakan, zuhud itu bagi mereka yang mempunyai harta, bukan bagi mereka yang tidak punya. Kalau yang tidak punya itu mereka bukan zuhud, tapi sabar. Jadi sabar aja, sabar. Kalau punya makan, sabar dulu, sabar. Puasa. Tapi kalau punya banyak uang, makan seadanya, nah itu zuhud. Maka tatkala sudah memilih guru dan memperbagus adab di hadapan guru, baik itu secara zahir atau batin, maka Imam Al-Ghazali menyebutkan summa alam, yang alam ada tambih. Hati-hati nih, ada satu yang penting nih, setelahnya akan kita bahas. Anna tasawwufa lahu husnatan, bahwasanya tasawuf ini nanti akan bermuara pada dua titik saja, dua kesimpulan. Apakah titik itu? Apakah dua poin itu? Al-istiqamah wasukunu 'anil khalqi. Yang pertama adalah istiqamah, dan yang kedua adalah as-sukun 'anil khalqi. Bimakna la yu'dhi al-khalqa, tidak menyakiti orang lain. Faman istaqama, dan barang siapa yang beristiqamah, wa ahsana khulqahu din nasi, dan dia bermuamalah dengan baik, mempunyai akhlak yang baik,
interaksi yang tersembunyi sesama manusia, wa amalahum bil hilmi, bahkan dia itu berinteraksi dengan cara yang lembut, fa huwa sufi, maka itulah orang yang disebut dengan seorang sufi. Maka sufi ini menurut Imam Al-Ghazali yang dituliskan dalam kitab Ayyuhal Walad, itu terpancar dari amalan hati yang terasa, terlihat dari muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala dan sama manusia, bukan dari pakaian yang serba putih dengan sorban atau apapun itulah yang seakan-akan bahwasanya dia sufi. Itu bukan sufi hakiki. Sufi hakiki yang disebut oleh Imam Al-Ghazali adalah orang yang beristiqomah, hubungan Allah itu baik, dan orang yang mempunyai interaksi bermuamalah sesama manusia dengan cara yang baik. Wal istiqomah, dan istiqomah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali adalah ia ayyuf dia hadza nafsihi li nafsihi, agar ia menembus hadza nafsihi, hadza di makna fatrah, menembus masa tatkala ia hidup di dunia, li nafsihi, untuk berbuat amal baik yang akan dirasakan manfaatnya. Ini lamnya lil manfaat, dirasakan manfaatnya di dunia baik itu di akhirat. Oleh karena itu al-istiqomah ini lebih condong kepada muamalah atau hubungan vertikal ubudiyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, wa husnul khuluq bin nasi, sedangkan bermuamalah dengan baik dengan manusia itu seperti apa? Huwa Allah, jangan sampai tahmilan nasa ala muradi nafsik, engkau memposisikan orang lain seperti ia itu berada dalam posisimu, tetapi bal tahmilu nafsaka ala muradi, engkau membawa orang lain atau memposisikan dirimu sendiri sebagaimana engkau berada di posisi orang lain. Jadi kita mencoba untuk kira-kira kita kalau ada di posisi orang lain, di posisi si fulan, apakah si fulan ini akan ridha dengan muamalah kita? Apakah si fulan ini akan merasa baik jika kita melakukan hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. Bisyarat, dengan syarat, tidak mutlak. Apa syaratnya? Malam yukhalifus syarat, jangan sampai mukhalif, apa bahasa Indonesia, menyelisihi, menyimpang dari syariat. Oleh karena itu ada kaidah la ta'ata lil makhluqi fi ma'siyatil khaliq, tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayaknya ada si fulan nih, oh ternyata si fulan ini sukanya mabuk dan suka ditemani ketika oleh orang mabuk juga. Kita nggak perlu ikut. Tiba-tiba kita harus memposisikan diri. Kita ikut mabuk juga, enggak. Jangan seperti itu. Atau si orang ini suka berkata kasar dan muamalah dengan dia itu harus berkata kasar, berkata fawahish, berkata-kata jorok. Kita jangan menyalahi syariah. Malam yukhalifu syar'a. Kemudian inna kas'alatan ya'anil ubudiyah, bahwasanya engkau bertanya padaku tentang ubudiyah, tentang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih cara beribadah yang benar itu? Wahiyya salah satu asya, maka semuanya itu ada 3 hal yang menjadi fokus utama. Ahaduha, yang pertama adalah muhafadzatu amri syar'i, menjalankan syariat, baik itu menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran atau menjauhi larangannya. Jangan setengah-setengah nih. Ya, ini kata Syekh muhafadzatu amri syar'i. Jadi kita harus menjaga hal-hal yang diperintahkan. Oke. Ya udah, kita diperintahkan sholat aja. Alhamdulillah sholat 5 waktu. Tahajud alhamdulillah. Rawatib alhamdulillah. Saum Ramadan alhamdulillah. Tapi jangan mabuk, enggak bisa, mabuk tetap. enggak. Jangan zina, wah enggak apa-apa, zina enggak apa-apa. Enggak. Harus beriringan.
melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jangan sebelah-sebelah. Kita jauhi larangan aja. Gak apa-apa gak sholat. Yang penting gak zina. Wah itu keliru itu. Mending mah daripada gak sholat. Jangan ya. Itu harus dua-duanya beriringan. Sholat iya, tinggalkan zina juga iya. Gak apa-apa kalau kita pacaran, yang penting sholat. Nah itu nggak bisa itu. Pacaran nggak boleh. Karena itu la taqrabu zina. Sholat juga perlu dilaksanakan. Jangan setengah-setengah. Oh, hati-hati. Wasaniha, dan yang kedua, ar-ridha bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Ridha dengan qada dan qadar dan apa yang telah Allah tentukan. Yang mana ini berkaitan dengan cara hidup kita. Ridha ini adalah menerima apa yang telah Allah tetapkan. Khususnya kita tidak akan membahas kalau qada wal qadar, tetapi saya ingin menitik beratkan di qismatillahi ta'ala, karena Allah telah membagikan apa qismat itu bahasa Indonesianya, telah memberikan setiap hamba apa yang terbaik bagi hamba tersebut. Sebagaimana kita ketahui, dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an taqrawu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka kalau seorang hamba yang lahir di keluarga yang dirasa berkekurangan dari segi materi atau status, dia ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan baginya. Dan juga tatkala seorang hamba dilahirkan di keluarga bangsawan, jabatannya tinggi, statusnya tinggi, harta di mana-mana, dia juga ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan. Maka yang pertama, seorang hamba akan bersabar karena tidak mempunyai apa-apa. Yang kedua, hamba ini akan bersyukur, akan menggunakan apa yang dia amanahkan pada Allah supaya tidak menyalahi syariat. Dia akan sedekahkan untuk membangun masjid. Maka seorang hamba yang bersabar akan sabar tatkala tak punya makanan dengan sawahnya, dan seorang hamba yang bersyukur akan ia gunakan harta itu sesuai dengan yang Allah inginkan. Maka mustahil seorang hamba yang bersyukur ia gunakan hartanya untuk membeli minuman-minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Itulah kurang lebih. Nah, itu yang kedua. Ini yang ketiga nih. Yang ketiga ini berat. Jadi ini perlu dipahami secara menyeluruh. Tamat murido inapsika fi talab ridho illahi ta'ala. Engkau meninggalkan keinginanmu, kalau bahasa kita itu secara bebasnya kan, tapi menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hamba ini dia tidak berfokus pada keinginan dirinya, tapi ia berfokus pada yang penting Allah ridho. Jadi, ini sebenarnya ini tingkatan yang tinggi lagi. Karena mungkin bagi kita ada yang, ya Allah saya ingin ke Mesir. Lalu alhamdulillah sampai ke Mesir. Mungkin inilah ridho Allah. Tetapi ketika seorang hamba sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya Allah, yang penting Engkau ridho dimanapun saya berada, kapanpun saya diutus, apapun pekerjaan saya nanti, apakah saya menikah, apakah punya anak, apapun yang Kau tetapkan nanti, ya Allah, saya ridho. Ini tingkatan yang lebih lagi. Tapi ini semuanya ada di mana? Di hati. Ingat ya, di hati ya. Di hati. Terpancar dalam jiwa ya. Terpancar dalam perbuatan ya. Tapi jangan sampai ini marhalah yang paling tinggi ini bukan berarti tidak berusaha. Bukan berarti ketika dia ujian, ya Allah, yang penting ridho ya Allah. Mau doif jiddan, mau doif, mau mumtaz, alhamdulillah. Tapi dia nggak belajar kan? Ini nggak seperti itu. Ini nggak masuk dalam konsep tawakal. Maka tawakal ini menitik beratkan dalam 3 hal: yakin, usaha, dan menyerahkan hasilnya pada Allah. Dia yakin bahwasanya Allah akan membantu. Dia yakin bahwasanya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan memberikan rezekinya pada hambanya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan dia akan berusaha untuk mengambil rezeki itu, menjemputnya dengan cara yang paling halal. Bukan cara yang halal lagi, yang paling halal.
Karena kalau kita melihat dunia saat ini, wah, itu merepotkan sekali. Banyak hal-hal yang kita dilingkupi dengan hal-hal yang haram. Suap menyuap sudah biasa. Kalau tidak menyuap itu tidak akan turun perizinan. Tapi kita cari hal harta yang paling halal. Dan ketika dicari, diusahakan sepenuhnya, kita serahkan hasilnya pada Allah. Apakah hartanya datang atau tidak? Ya Allah, di Allah aja. Yang penting kita sudah berdoa, sudah yakin, berusaha sebaik mungkin, rencana paling matang, ABCD, apa uang terus menerus. Kalau hasilnya belum baik, ya sudah. Maka kalau kita lihat influencer dari ekonomi yang kaya-kaya itu, mereka ditanya, sebenarnya kunci sukses itu apa sih? Mereka nggak bisa jawab, kerja keras enggak. Terus mereka jawabnya apa? Luck. Kebetulan aja tadi. Artinya dalam hati kecil mereka mengakui ada Tuhan, ada Allah yang sudah mengatur rezeki. Jadi kita yakin pada Allah, berusaha sebaik mungkin, dan meninggalkan hasilnya, tidak mengharapkan apapun, hasilnya gimana Allah aja. Nah, maka Imam Al-Ghazali setelah itu 3 hal ini menyebutkan wasalatani hanit tawakul. Maka kau bertanya padaku tentang tawakal. Apa itu tawakal? Wahuwa ayyastahkima ya'tiqaduka billahi ta'ala fima wa'ad, yakni antara takidah annama qudjaralak, engkau meyakini bahwasanya apa yang telah ditetapkan kepadamu, saya siru ilaika la mahalata, akan sampai padamu, la mahalata, meskipun itu tidak mungkin. Wa in ijtahada man fil alam ala sarfihi angka sarfihi bima'na rad, bahkan meskipun satu dunia ini mereka bersepakat untuk berusaha sebaik mungkin bahwa rezeki ini tidak akan sampai kepadamu, tapi Allah Maha Kuasa pasti akan sampai. Wa malam yuktablak, dan apa yang tidak Allah tetapkan kepadamu, tidak tuliskan, masih tetapkan, lan yasila ilaika. Ini keutamaan para ulama kita nih. Lan tidak akan sampai kepadamu, harfun nafi wal mustaqbal, bukan hanya sekarang tapi bil mustaqbal, jadi tidak akan pernah sampai kepadamu. Wa in sa'adaka jami'ul alam, bahkan jika engkau pun dibantu oleh seluruh alam. Maka ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ke At-Tashi Asyar, hadis ke 19. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari saya berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, wahai anakku, ini wa'allimaka kalimat, bahwasanya saya akan mengajarkan padamu suatu kalimat. Apa itu? Ihfadillah yahfadika, jagalah Allah maka Allah akan jaga padamu. Artinya apa? Taatilah Allah maka engkau akan dijaga oleh Allah. Ihfadillah tajidhu tujahak, bertaatlah kepada Allah, beramal solehlah, maka engkau akan merasakan bahwasanya Allah semakin dekat kepadamu. Allah berada di arahmu, maksudnya dia semakin dekat kepadamu. Ia salah tak, dan jika engkau meminta sesuatu, ini gak ada salah tak syai'an, fas'alillah, maka jika kau meminta sesuatu, mintalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta, dan jika engkau meminta pertolongan, fasta'in billahi, maka memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, nah ini yang paling penting. Wa'lam, i'lam, ada tuh tambih. Nah ketahuilah, ini ada satu yang penting nih. Kalam Nabi sudah penting, sabda Nabi sudah penting. Sudah tadi, ini wa'allimuka kalimat, bahwasanya saya ini ada tuh tambih, ada tuh taukid. Berarti ada situ yang penting. Tambah lagi ini, i'lam, wa'lam. Perlu diketahui lagi, ini super penting nih. Apa? Rasulullah,
annal ummata, bahwasanya suatu umat la yujtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in, bahwasanya suatu umat jika dia bersatu padu supaya dia memberi manfaat kepadamu, lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, dia tidak akan memberi manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Wa idistama'u ala ayyadurruka bi syai'in, dan jika mereka bersepakat, setuju, berkumpul untuk madaratkanmu, berbuat sesuatu yang buruk kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, tidak akan pernah keburukan itu sampai kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Rafi'atul aqlamu wa jaffatis suhuf. Tapi hal ini istiqomah ini, bahwasanya hal yang baik pasti terjadi pada kita, dan hal yang buruk pasti terjadi pada kita dan tidak akan pernah tertukar nilainya. Seninya adalah kita semua Allah mu'id. Kita gak pernah tahu hal baik apa yang pasti menimpa kita. Kita gak pernah tahu hal buruk apa yang pasti menimpa kita. Karena itu sudah ditulis ya. Tetapi itu semua gaib. Kita sebagai hamba gak tahu. Makanya kita harus berusaha. Makanya kita harus berdoa, berhusnudzon. Karena ketika kita takut pada Allah, may yakhafullah akhafallahu minhu kulla syai'. Wa man lam yakhafillah akhafahullahu kulla syai'. Tahu perbedaannya? Man yakhafullah, barang siapa yang takut kepada Allah, akhafahullahu, maka akan Allah buat takut minhu, darinya itu kulla syai', segalanya itu akan takut pada seorang hamba yang takut pada Allah. Tapi sebaliknya, wa malam yakhifillah, dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, akhafahullahu kulla syai', maka Allah akan jadikan si hamba ini merasa takut akan segala sesuatu. Takut besok jatuh makan apa, takut nilai rosin, takut diturunkan jabatan, takut apa yang sifatnya makhluk. Tapi mereka yang takut hanya kepada Allah, hidupnya tenang. Dan yang paling ajaib adalah ada wibawa yang terpancar, ada ketenangan yang terasa dalam hidupnya, yang mana seakan-akan ada penjaga yang menjaganya. Bukan kita sudah tahu, kisahnya masyhur, kisahnya terkenal, seorang perempuan di barat sana yang mana pulang malam-malam di negeri yang terkenal akan kriminalitasnya. Ternyata dia membaca ayat kursi, perempuan muslim. Satu waktu dia akan dibegal, dia akan dirampok. Tetapi si perampok ini dia melihat bahwasanya ada 2 orang bodyguard yang menjaga. Padahal perempuan ini sendiri. Bahkan salah satu bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka seorang hamba yang taat kepadanya. Ahbab Allah. Kekasih Allah itu luar biasa. Maka tapi ingat. Untuk menilai bahwasanya kita ini ada di dalam yang benar atau tidak, kembali kepada 3 hal: akidah, syariah, tazkiyatun nafas. Akidahnya sudah lurus, alhamdulillah, katanya pada Allah Subhanahu wa taala. Secara syariah fikihnya sudah sesuai, alhamdulillah. Maka tinggal tazkiyatun nafas. Ketiga ini jangan dipisahkan, karena kalau dipisahkan akan repot. Akidah saja, percaya pada Allah tanpa salat, mana mungkin. Ada orang yang sholat tapi tak percaya kepada Allah, bingung tuh, kok bisa ini? Atau ada orang yang sholat percaya pada Allah, maka semua ini ketiga ini harus seragam. Atau ada yang tazkiyatun nafas saja, dia membersihkan hati tapi nggak sholat, repot juga kalau kayak gitu. Maka Imam Al-Ghazali menuliskan lagi, wa as'altani 'anil ikhlas, dan engkau bertanya padaku tentang ikhlas. Bahwasanya ikhlas itu antakuna a'maluka kulluha lillah. Setiap amal perbuatanmu yang kau lakukan ini semuanya lillahi ta'ala,
hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa ukurannya? Ukurannya amalan hati ini. Apa amalan hati itu? La yartahu qalbuka bihamadin nas, bimahamidin nas. Engkau tidak merasa yafrah, bahagia tatkala ada pujian datang dari manusia. Wala ta'assa bimadzabihim. Dan engkau juga tidak sakit hati, tidak berputus asa tatkala engkau mendengar cacian dari mereka. Jadi ikhlas ini amalan hati, bukan amalan jawarih. Jawarih itu apa? Bukan amalan badan, tapi terpancar. Karena amalan hati ini terpancar dalam berkehidupan. Karena hati ini inah, hati ini seakan-akan toran panci, dan yang keluar dari tangan, kaki, mulut, mata, telinga, itulah kerannya. Maka keran ini yang memancarkan air mustahil akan mengalirkan air keluar dari panci itu, atau dari ina itu, atau dari toran itu. Wa'alam. Nah, ini penting lagi nih. Berarti ada satu lagi yang penting, yang lebih penting dari ikhlas. Apa itu? Anar riya, bahwasanya riya itu yatawalladu min ta'zimil khalqi, lahir karena mengagungkan suatu makhluk. Kok bisa demikian? Karena riya ini, apa itu riya? Anta amalah litijahin nas, min ajalin nas, atau dia beribadah melakukan sesuatu karena seseorang. Nah, kita garisbawahi karena seseorang. Nah, karena seseorang ini, maka melihat ada suatu keagungan dari seseorang tersebut. Misal kita melakukan, kita pasti ada ujian sebagai seorang talib ya, sebagai seorang pelajar. Maka kita mendekati guru, mendekati dosen, min ajli, untuk dimudahkan ujian. Maka melihat kemudahan ujian ini ditempelkan, melekat pada suatu makhluk, apa itu dosen. Begitu juga dalam kehidupan, kita melihat bahwasanya harta ini ada di benak seorang bos misalnya, atau seorang atasan. Maka melekatnya harta dalam seorang atasan, itu yang ada di benak kita, itu adalah ta'zimil haq, mengagungkan makhluk. Padahal pada hakikatnya harta dan semua yang ada di dunia itu semuanya adalah milik Allah. Tetapi menjemputnya inilah yang menjadi PR. Cara menjemput inilah, cara usaha inilah, dan keyakinan inilah yang perlu kita senantiasa dibenarkan atau diperbaiki caranya. Lalu kalau sudah ada riya, apa ininya, ilajnya, dawanya, obatnya apa? Jadi seakan-akan syekh ini ada satu penyakit riya. Oke, kalau udah ada penyakit, aduh saya kedapatan nih, saya riya. Obatnya apa wahai syekh? Maka kita lihat Syekh Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini amin. Wa ilaju antarahum musahharil qudrati. Bahwasanya kamu melihat mereka. Siapa mereka itu? Khalq. Musahharil qudrah. Semuanya tunduk pada al-qudrah, pada mereka, pada hal yang paling berkuasa. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabahum kal jamadat. Dan engkau menganggap mereka orang-orang yang mempunyai harta, jabatan tinggi itu kal jamadat, hanya sebagai benda padat biasa, boneka, botol, meja. Kenapa? Fi adami mudaratin, karena mereka nggak bisa apa-apa. Seorang boneka ini mereka nggak bisa melakukan sesuatu, mereka pasti ada yang mengendalikan. Fi qudrati isalil rahati wal masyaqqah. Jadi mereka nggak bisa apa-apa. Mereka nggak bisa memberikan rohah, memberikan suatu kebanggaan, memberikan suatu harta, memberikan suatu manfaat, wal masyaqqah, ataupun memberikan ujian, memberikan tantangan, ataupun kesusahan lainnya. Iya, memang ini jadi bos,
memang ini tahdilan banyak memang dari dosen, iya. Soal susah ini memang dari dosen. Tapi jangan anggap itu semua hakikatnya pada dosen. Tapi hakikatnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dosen ini, bos ini, atasan ini hanya seakan-akan boneka yang dikendalikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Litahlusa min mura'ati, agar engkau terbebas dari pengaruh mereka. Wa mata tahsibuhum ghayru qudratin wa iradatin dan yab'adu anka bila. Dan setiap kali engkau menyangka bahwasanya mereka itu mempunyai suatu kekuasaan dan suatu kehendak, dan jika engkau mau sebaliknya, maka ketika masih melihat seekor makhluk seseorang itu dengan keutamaannya tanpa hakikatnya, dia pasti akan ada di padamu. Pasti kau akan lihat terus. Karena sederhana. Saya tidak ingin kiri kanan. Sederhananya menjilat. Menjadi ria. Karena apa? Min ajalin nas. Tapi min ajalillah. Oh, ini diterima atau enggak? Allah. Pokoknya gimana Allah. Yang penting kewajiban sudah tunaikan, tugas sudah terselesaikan, sisanya fawid yang tinggi lagi kita pasrahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas dijauhkan dari dia. Terakhir saya akan menasihati diri saya sendiri khususnya dan teman-teman semua bahwasanya penyakit hati itu ujungnya semuanya bermuara pada 3 hal. Yang pertama hasad, yang kedua riya, yang ketiga ujub. Hasad itu dengki. Engkau ingin nikmat orang lain itu terhapuskan dan pindah padamu. Solusinya apa? Ghibthah. Apa itu ghibthah? Sama kau juga ingin nikmat yang orang lain inginkan, tapi di orang lainnya nggak kehapus. Misal ada teman yang mumtaz, alhamdulillah, semoga kita juga mumtaz tanpa ada rasa iri atau tanpa ada rasa dengki bahwasanya dia jadi nasib. Kalau kita berharap si fulan yang mumtaz ini nasib, itu hasad. Tapi kalau kita berharap sama-sama mumtaz, itu gitu, dan itu dibolehkan. Yang kedua, riya, beramal karena manusia, yang nanti turunannya banyak sum'ah atau cari validasi, cari popularitas, itu juga min ajalillah, itu juga turunan dari dia. Yang ketiga ujub atau sederhananya sombong, yang mana sombong ini diawali dengan kata anak atau saya, bukan anak nama orang ya. Nah, ini saya. Saya seperti ini. Saya dulu seperti ini. Inilah yang saya lakukan. Saya. Kalau sudah diawali dengan kata saya, itu tandanya lah kesombongan. Maka tatkala seorang masyayikh kita ini, Masya Allah, hafalanmu begitu kuat, hadza min fadli rabbi. Bahwasanya ini semua adalah keutamaan yang telah Allah berikan. Ini semua amanah, bukan dari saya ini. Setelah kita tahu kan bahwasanya saya ini kuat hafalannya, pasti menghafal kan. Tapi bukan, karena saya menghafal malam-malam. Siapa tahajud itu saya menghafal, mengulang tiap malam, tiap pagi, tiap pada waktu kosong saya mengulang. Enggak ada kata saya. Ada min fadli. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat dan dari penyakit-penyakit hati ini. Allahumma afdal salatin ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama nahara kadzakiruna wa fa'ala annika